Pada dasarnya, jurnal penyesuaian antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur sama. Yang membedakan di perusahaan manufaktur, ada tambahan akun persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses, karena perusahaan manufaktur mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Sebelum menjadi produk jadi, pasti diproses dulu sehingga ada akun persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses. Ketika kita membuat jurnal penyesuaian, akan kita pindahkan ke akun yang namanya ikhtisar produksi. Jadi, cara pembuatan jurnal penyesuaian yaitu akan ada ikhtisar produksi di sebelah debit, kreditnya persediaan bahan baku awal dan persediaan barang dalam proses awal. Nilainya kita ambil dari neraca saldo. Jadi, ikhtisar produksi merupakan penjumlahan dari nilai persediaan bahan baku awal dan persediaan dalam proses awal. Yang kedua, kita membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan akhir. Jadi, persediaan bahan baku akhir dan persediaan barang dalam proses akhir, keduanya di sebelah debit. Kemudian di kredit ada ikhtisar produksi. Persediaan bahan baku akhir dan persediaan barang dalam proses akhir, nilainya kita ambil dari data penyesuaian. Yang ketiga, kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang jadi. Ini sama saja dengan perusahaan dagang, jadi ikhtisar laba rugi di debit, persediaan barang jadi awal di kredit, nilainya kita ambil dari neraca saldo. Yang keempat, persediaan barang jadi akhir di debit, dan ikhtisar laba rugi di kredit. Ini nilainya diambil dari data penyesuaian. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada neraca saldo milik PT Sidujaya per 31 Juli 2022. Ada akun kas, piutang, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, sampai dengan beban administrasi dan umum. Kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Di sini, data yang kita butuhkan yaitu neraca saldo dan data penyesuaian. Untuk melihat apakah perusahaan ini menggunakan sistem fisik dengan cara kita melihat neraca saldo. Jika ada akun pembelian, berarti perusahaan menggunakan sistem fisik atau periodik. Karena di sini ada akun pembelian, berarti menggunakan sistem fisik. Oke, sekarang kita langsung ke data penyesuaiannya. Data penyesuaian yang pertama yaitu setelah dilakukan inventarisasi fisik per 31 Juli 2022 adalah nilai persediaan bahan baku 15 juta rupiah, barang dalam proses 25 juta rupiah, dan barang jadi 12 juta rupiah. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan untuk bahan baku dan barang dalam proses ini kita pindahkan ke akun ikhtisar produksi. Sedangkan untuk barang jadi, kita pindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Nah, yang pertama kita mencatat dulu bahan baku awal dan barang dalam proses awal, yang datanya diambil dari neraca saldo. Kalau kita lihat di neraca saldo, di sini ada akun dengan kode 1-151, ada persediaan bahan baku awal, dan ada juga akun dengan kode 1-152, persediaan barang dalam proses awal. Keduanya ada di sebelah debit. Ini akan kita pindahkan ke sebelah kredit. Di debit ada ikhtisar produksi. Jadi, jurnal penyesuaian yang pertama, ikhtisar produksi di sebelah debit, dan persediaan bahan baku awal di sebelah kredit. Nilainya kita ambil dari neraca saldo yaitu 104 juta rupiah, kemudian persediaan barang dalam proses nilainya 160 juta rupiah. Untuk ikhtisar produksi, nilainya kita jumlahkan 104 juta rupiah ditambah dengan 160 juta rupiah, nilainya menjadi 264 juta rupiah. Ini untuk yang awal, berikutnya akan kita mencatat persediaan yang akhir. Kalau persediaan yang akhir, datanya diambil dari data penyesuaian. Jadi, yang pertama ada persediaan bahan baku akhir, kemudian ada barang dalam proses akhir, dan kreditnya ada ikhtisar produksi. Nilainya untuk bahan baku akhir dan barang dalam proses diambil dari data penyesuaian. Berarti 15 juta rupiah dan 25 juta rupiah.
Nah, untuk ikhtisar produksi berarti dijumlahkan 15 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah nilainya menjadi 40 juta rupiah. Berikutnya kita akan memindahkan akun persediaan barang jadi ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Nilainya kita catat dulu barang jadi awal, nilainya bisa kita ambil dari neraca saldo. Barang jadi awal kodenya 1/153 dengan nilai 230.100.000 rupiah. Di jurnal kita isi ikhtisar laba rugi di debit, kemudian persediaan barang jadi di kredit yang awal. Nilainya diambil di neraca saldo, berarti masing-masing 230.100.000 rupiah. Berikutnya, yang akhir nilainya kita ambil dari data penyesuaian. Jadi, ada persediaan barang jadi akhir di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Kalau kita lihat di data penyesuaian, nilainya 12 juta rupiah. Jadi di sini kita isi 12 juta rupiah. Berikutnya, data penyesuaian yang kedua. Sampai akhir Juli 2022, biaya-biaya yang masih harus dibayar adalah biaya tenaga kerja langsung sebesar 42 juta rupiah dan gaji bagian administrasi dan umum sebesar 34 juta rupiah. Ini ada biaya tapi belum kita bayar sehingga menimbulkan akun utang gaji. Untuk biaya tenaga kerja langsung, ini kita masukkan akun biaya tenaga kerja langsung. Jadi, cara pembuatan jurnalnya, ada beban tenaga kerja langsung nilainya ditulis senilai 42 juta rupiah, kemudian ada beban gaji bagian administrasi dan umum senilai 34 juta rupiah. Kreditnya ada utang gaji senilai penjumlahan keduanya yaitu 76 juta rupiah. Jadi total keseluruhan debit dan kredit sebesar 622.100.000 rupiah. Sekian video dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.